Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga saja kita semua selalu sehat, diberkahi rahmat dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini, aku tidak akan membawakan cerita dari teman-teman, tapi aku akan menceritakan tentang pengalaman pribadiku sendiri yang baru saja terjadi pada hari Rabu tadi. Nah, gimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai cerita ini, ada baiknya kalau kita semua berdoa, karena apa yang aku alami bisa saja menimpa teman-teman semua. Sudah siap teman-teman? Terapi Merinding dimulai. Kejadian ini terjadi di hari Rabu yang lalu, di mana 2 hari setelah Lebaran itu sebenarnya suasana Lebaran masih sangat terasa. Dari acara open house, halal bihalal, dan juga kumpul keluarga masih kita lakukan semua. Namun, di balik semua itu, ada suatu kejadian yang sangat horor aku alami dan akan aku kisahkan sekarang. 2 hari setelah Lebaran, biasanya keluarga besarku memang mengadakan suatu acara yaitu tahlilan untuk nenek, kakek, dan juga buyutku. Dan hal itu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kebetulan acara tersebut diselenggarakan setelah maghrib di rumah nenekku yang memang jarak tempuhnya sekitar 1 jam dari kotaku. Sekitar jam 5 sore aku pun langsung berangkat menuju ke desa nenekku untuk menghadiri acara tahunan tersebut. Karena saat itu jalan masih padat merayap, aku pun memutuskan untuk naik motor saja karena memang aku tidak mau terjebak macet pada saat di jalan. Sebenarnya, pertanda tidak baik sudah aku dapatkan dari siang hari sebelum aku berangkat menuju rumah nenek. Di mana pada saat siang harinya, aku tak sengaja melihat orang yang mengalami kecelakaan tunggal dan dirinya pun dinyatakan tewas di tempat. Tidak hanya sampai di situ saja. Pada saat senja hari waktu aku berangkat ke rumah nenek, aku kembali melihat kecelakaan yang terjadi antara pemudik, motor, dan juga mobil yang mengalami tabrakan yang lumayan mengenaskan pada saat itu. Namun aku masih acuh dengan hal tersebut. Aku hanya menganggapnya itu sebuah musibah yang sering terjadi di jalan. Apalagi memang saat itu keadaan jalan sedang padat oleh hilir mudik orang-orang. Dan sekitar jam setengah 7 malam, tibalah aku di rumah nenek. Lalu, aku pun langsung segera membantu persiapan acara yang akan segera dimulai. Acara berlangsung begitu lancar pada saat itu, dan sekitar 1 jam kemudian acara pun selesai digelar. Malam itu, aku tidak langsung pulang kembali ke arah kotaku. Di sana, aku masih asik ngumpul bareng keluarga yang memang sedang berkumpul bersama. Dan entah mengapa, pada saat kami berkumpul, obrolan kami pun menjurus tentang beberapa kejadian kecelakaan yang hari ini terjadi di kotaku. Awalnya sih, aku masih merasa biasa-biasa saja. Namun semua berubah saat salah seorang pamanku yang bercerita tentang angkernya jalan pulang yang nantinya akan aku lalui. Saat itu pamanku bercerita kalau di jalan itu sering sekali para pengguna jalannya diganggu oleh makhluk tak kasat mata apabila mereka melintasi perkebunan karet yang ada di sana. Apalagi kalau orang tersebut sedang membawa makanan. Aroma makanan itu selalu saja memancing eksistensi para penghuni gaib hutan karet tersebut. Dan pamanku pernah mengalami hal itu. Di mana dulu, mobil yang ia kendarai pernah mati mendadak pada saat malam hari di daerah hutan karet yang ada di jalan itu. Lalu kemudian, ia pun diteror oleh penghuni dari hutan karet tersebut. Namun aku yang mendengarnya hanya tertawa kecil pada saat itu.
Aku berujar di dalam hati, masa iya baru saja lebaran berlalu para setan sudah muncul lagi dan ingin menunjukkan eksistensinya. Aku pun lantas menganggap itu hanya hal biasa dan itu hanya candaan oleh pamanku. Sekitar jam 8 malam, aku pun lantas berpamitan pulang dengan para keluargaku yang ada di sana. Karena memang saat itu masih ada undangan acara halal bihalal di tempat temanku yang ia laksanakan di salah satu kafe yang ada di kotaku ini. Aku pun langsung segera berpamitan kepada semua orang yang ada di sana. Namun, sebelum pulang, bibiku lantas memberikan sebuah bingkisan berupa makanan yang masih banyak tersisa bekas acara tahlilan tadi. Aku pun tanpa ragu langsung menyambutnya dan berniat membawanya pulang pada saat itu. Tapi sebelum aku pulang, bibiku pun bertanya kepadaku, "Kamu mau lewat mana, Dik, nanti?" "Lewat jalan pintas aja, Bi. Lewat kebun karet kayak biasa. Biar cepet tuh ketemu jalan provinsi." "Masa iya sih aku lewat jalan biasa? Jauh, Bi, mutarnya." "Oh ya udah, hati-hati. Jangan lupa tuh, makananmu diisi sama daun hidup biar gak diganggu sama penghuni hutan karet." "Oh aman Bi, aman. Bi, dikurang-kurangin tuh halunya. Masa iya sih setan udah keliaran nih di H+3 kayak gini. Kan mereka semua pada mudik, Bi." "Hus, kamu tuh gak boleh kayak gitu ngomongnya. Bibi sama paman ini udah pernah diganggu di sana. Mending kamu lewat jalan ini aja. Gak apa-apa deh, jauh. Yang penting kamu selamat." "Ah, enggak ah, Bi. Jauh banget mutarnya. Mending lewat jalan pintas hutan karet aja," sahutku kepada bibiku pada saat itu. Mendengar hal itu, bibiku pun hanya bisa geleng-geleng kepala sambil berpesan, "Ya udah deh, hati-hati aja di jalan. Nanti kalau seandainya kamu dapat gangguan gaib, kamu bilang aja nih kayak gini. Hei, kalian para penghuni gaib yang ada di sini. Kalau kalian mau, cium aja baunya. Jangan diambil barangnya." Mendengar hal itu, aku pun lantas tertawa karena aku anggap itu adalah sebuah lelucon. Bi, zaman sekarang masih aja percaya sama yang namanya mantra sih," ujarku yang lantas langsung meninggalkan bibiku saat itu. Segeralah aku berpamitan dengan semua keluargaku yang ada di sana dan langsung pulang pada malam itu juga. Motor pun kubawa dengan santai pada malam itu dan pada akhirnya aku mulai masuk ke jalan pintas hutan karet tersebut. Awalnya semua terasa baik-baik saja dan kebetulan saat itu aku juga memasang headset di telinga ini agar bisa mendengarkan musik selama di perjalanan. Semakin jauh aku berjalan, keadaan jalan mulai sepi dan tak terasa. Aku pun hampir sampai di tengah hutan karet tersebut. Dan disinilah aku mulai merasakan hal aneh terjadi. Di mana pada saat aku asik bernyanyi mengikuti alunan lagu yang sedang aku putar, tiba-tiba saja musik di HP-ku ini berubah menjadi suara senandung wanita yang tidak pernah ada di dalam HP-ku. Senandung itu terasa begitu mistis dan juga mengerikan. Aku yang mendengarnya dengan begitu jelas pun lantas kaget. Mendengar hal itu sontak saja aku langsung terkejut. Segeralah aku langsung mengecek handphoneku. Aku penasaran lagu apa yang barusan saja aku dengar. Dan ternyata setelah aku lihat listnya, itu adalah lagu Sheila on 7. Tapi entah mengapa suara yang keluar tadi malah senandung wanita yang begitu mengerikan. Di sini aku pun mulai merasakan aneh dan juga merinding. Apalagi saat itu aku tengah berada di jalan hutan karet sendirian. Tidak mau ada hal aneh yang terjadi, aku pun langsung segera menggas kencang motorku. Akan tetapi,
Kini, motor yang tadinya aku bawa terasa enteng, malah tiba-tiba saja terasa begitu berat dan sangat susah sekali dikendalikan. Seakan-akan aku sedang membawa muatan yang luar biasa besarnya. Namun tak mau kalah dengan keadaan, aku tetap memacu dan memaksakan motorku berjalan karena aku tak mau hal aneh terjadi pada saat itu. Dengan susah payah, motor itu aku gas membelah sepinya hutan karet. Aku yang merasa aneh lantas mencoba melihat ke arah belakang melalui kaca spion motorku. Dan ternyata kini aku tahu penyebab motorku yang terasa begitu berat. Ya, di sana ada sosok wanita berbaju merah dengan wajah yang hancur sedang ikut denganku saat itu. Sial, itu adalah kuntil anak merah. Sontak saja aku kaget dan juga takut. Motor yang aku pakai pun segera aku pacu dengan sekuat tenaga. Tapi tetap saja motor itu terasa berat. Apalagi hutan karet ini masih jauh, sekitar 2 km lagi harus aku lalui. Jujur, perasaanku saat itu campur aduk. Takut, ngeri, gelisah, dan juga merinding. Mau lari rasanya juga sia-sia karena tidak ada rumah orang di sana. Dan itu bukanlah solusi dalam keadaanku saat itu. Saat aku tengah kebingungan, tiba-tiba saja motorku ini mati secara mendadak. Hal itu pun langsung memperumit keadaanku saat itu. Motor yang awalnya bagus, kini malah bermasalah. Apalagi terjadinya di tempat yang tidak tepat. Bayangkan aja, aku sendirian tanpa ada orang satupun di sana. Apalagi berada di tengah-tengah hutan karet tersebut. Dan keadaannya begitu mencekam pada malam itu. Aku pun langsung mencoba menyalakan kembali motorku. Sekuat tenaga, aku mencoba menghidupkannya. Tapi entah mengapa, motor itu malah tidak mau menyala dan juga tidak mau diajak kompromi. Di tengah keputusasaanku, aku langsung mendengar kembali suara ketawa dari makhluk berbaju merah tadi. Namun kini, suaranya sudah tidak ada lagi di belakangku. Sontak, mata ini langsung refleks ke arah sumber suara. Dan ternyata benar, sosok kuntil anak merah tadi sudah pindah dari belakang motorku. Ia kini tengah duduk di sebuah batang pohon karet yang ada di pinggir jalan. Di sana, jelas sekali aku melihat penampakan dari wajah hancurnya. Bola matanya terlihat keluar dan rambutnya ikal tidak beraturan. Tak mau menyerah dengan keadaan, kembali aku langsung mencoba menghidupkan kembali motorku. Namun, saat itu motor ini masih saja begitu berat dan tak bisa mau dinyalakan. Keringat dingin pun kini mulai aku rasakan ikut keluar karena rasa takut yang sudah aku rasakan sedari tadi. Ayolah motor, nyala, nyala, ujarku dalam hati. Dalam keadaan genting itu, tiba-tiba saja aku kembali teringat oleh pesan bibiku tadi. Kalau mau, cium baunya aja, jangan ambil bendanya. Langsunglah otak ini bekerja dengan begitu gesit dalam keadaan tersebut. Apa benar makanan dari acara tahlilan itu yang menyebabkan semua ini? Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil bungkusan makanan itu dan langsung melemparnya ke arah semak-semak. Kalau mau itu ambil tuh, jangan kamu ganggu aku, ujarku sambil membuang bungkusan tersebut. Sontak saja makhluk itu langsung terbang ke arah bungkusan itu dan diikuti oleh sosok-sosok yang lain. Seperti anak kecil yang baru saja aku sadar, ternyata sedari tadi ia telah ada di pinggir jalan memperhatikanku yang sedang kesusahan. Mereka semua langsung saja menjilati bungkusan makanan tersebut dan tidak lagi fokus ke arahku. Momen itu pun langsung aku manfaatkan untuk kembali menghidupkan motor ini. Dan hanya sekali starter, motor itu langsung saja hidup tanpa ada kendala sedikit pun. Tanpa pikir panjang, aku langsung meninggalkan tempat itu. Aneh bin ajaib, motorku pun kini terasa normal kembali.
Aku pun langsung menancap gas dengan begitu cepat. Lubang yang ada di jalan itu kulibas begitu saja dan berharap aku bisa segera keluar dari hutan karet ini secepatnya. Beberapa saat kemudian aku pun tiba di jalan provinsi. Dan di sini sudah banyak aku melihat orang lalu lalang melintas. Aku pun lantas berhenti sejenak di pertigaan jalan yang ada di sana. Perlahan-lahan aku mencoba kembali menenangkan diri ini. Napas yang ngos-ngosan pun kini aku kembali atur. Sambil mengusap dada, aku baru tersadar kalau ternyata akibat kejadian tadi, baju muslim yang aku pakai sampai basah karena keringat dingin yang bercucuran oleh rasa takut yang aku rasakan. Sial, teror kuntilanak merah itu sukses membuat jantung ini mau copot rasanya. Saat keadaanku mulai membaik, tiba-tiba saja kembali aku mendengar suara tawa dari sosok kuntilanak itu. Sontak saja refleks kepalaku langsung menuju ke arah hutan karet yang ada di belakangku. Dan ternyata benar, ia sudah ada berdiri dalam hutan karet tersebut. Aku yang kaget dan juga kesal pun langsung berdiri dan mengambil sebuah batu. "Hei, sini kamu! Jangan beraninya di tengah hutan itu aja. Di sini nih, kalau mau tahu," ujarku yang begitu kesal karena tingkah laku yang diberikan oleh kuntilanak tersebut. Aku pun langsung melemparkan sebuah batu ke arah kuntilanak yang ada di hutan karet itu. Dan perlahan-lahan kuntilanak itu langsung menghilang, menyisakan asap kecil pada saat itu. Setelah kejadian itu, aku pun lantas kembali pulang. Rasa takut yang tadi aku alami kini malah berubah menjadi rasa kesal dan juga emosi. Jalan yang ramai pun kini sudah aku lihat, dan alhamdulillahnya aku bisa kembali sampai ke rumahku dengan selamat. Oke teman-teman, itulah dia pengalaman pribadiku yang baru saja terjadi pada hari Rabu tadi, tepatnya di hari ketiga Lebaran. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Rasa takut dan juga kesal bercampur aduk menjadi satu. Mungkin kisah itu yang bisa aku bawakan pada teman-teman semua pada saat ini. Oh ya, aku mau ngucapin nih ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi memohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Jangan lupa teman-teman semua untuk dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Saya Dika, pamit, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terapi merinding selesai.